penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Kalau kita lihat kondisi pemerintahan suatu negara, ketika terjadi pergantian kekuasaan, biasanya penguasa yang baru akan meneruskan kebijakan penguasa sebelumnya atau mengganti kebijakan yang lama dengan yang baru. Kekuasaan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang pada tahun 1942. Seiring dengan hadirnya penguasa yang baru, gaya berkuasa yang diterapkan juga mengalami perubahan. Karakteristik pendudukan Jepang berbeda dengan karakteristik penjajahan Belanda. Kali ini, kita akan mengidentifikasi perbedaan karakteristik tersebut, sekaligus membahas transformasi politik di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Karakteristik pendudukan Jepang. Salah satu perbedaan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang terkait pada organisasi pergerakan. Pada masa kolonial Belanda, umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh orang-orang Indonesia. Sebagai contoh, Budi Utomo yang didirikan oleh pelajar-pelajar Stovia, Serikat Islam dirintis oleh Kiai Haji Samanhudi, serta Cokro Aminoto. Indis J Party didirikan oleh 3 serangkai yakni Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Danun Dirja Setiabudi. Ketika memasuki pendudukan Jepang, seluruh kegiatan menyangkut politik dan organisasi sangat dilarang. Bahkan, segala rapat-rapat yang dilakukan oleh pihak nasionalis juga dilarang, sehingga menyebabkan seluruh partai-partai serta organisasi pergerakan nasional yang ada mati suri, akibat maklumat yang dikeluarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya, Jepang memprakarsai berdirinya organisasi-organisasi di berbagai bidang. Organisasi bentukan Jepang ini berfungsi sebagai alat Jepang untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam dan mobilisasi rakyat Hindia Belanda. Yang nantinya, Jepang akan melibatkan tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam organisasi tersebut. Para tokoh Indonesia yang aktif di organisasi bentukan Jepang bukan berarti mendukung pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga tampak berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi kooperatif atau bekerja sama dengan Jepang. Sebagai contoh, pada masa pendudukan Jepang, Soekarno bersedia bekerja sama dengan Jepang. Faktor penyebabnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sehingga, Soekarno merupakan salah satu tokoh pergerakan kebangsaan yang terkesan pada kehebatan Jepang dan percaya bahwa Jepang akan memenangkan perang. Sementara, Muhammad Hatta dan Syahrir yang dikenal anti-fasisme semestinya menentang Jepang. Namun, keduanya menyusun strategi yang saling melengkapi, di mana Muhammad Hatta mengambil sikap kooperatif dengan Jepang, sementara Syahrir akan menyusun gerakan bawah tanah atau gerakan rahasia. Syahrir bergerak di bawah tanah dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh lain, seperti Cipto Mangunkusumo dan mantan anggota PNI baru, Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin yang dikenal sebagai sosok yang bersikap anti-Jepang. Bahkan Amir Syarifuddin dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun pergerakan perlawanan terhadap Jepang. Untuk ini, Amir Syarifuddin telah menerima sejumlah uang dari seorang pejabat Belanda, yakni Van der Plas, sebagai imbalan. Di mana Amir Syarifuddin sebagai anggota PKI terikat dengan kebijakan Komintern yang menjalankan doktrin Dimitrov, yakni bekerja sama dengan kapitalis untuk menghambat fasisme. Karena itu Amir mau bekerja dengan Belanda yang merupakan pihak kapitalis. Sedangkan terhadap umat Islam, Jepang berusaha sekuat tenaga untuk mendekatinya. Sebab umat Islam dinilai secara mayoritas anti peradaban Barat, sehingga diharapkan menjadi kekuatan besar dan mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Soekarno dan Muhammad Hatta bergabung dalam mengambil sikap kooperatif dengan Jepang. Langkah tersebut diambil semata-mata demi tujuan yang lebih penting, yakni kemerdekaan. Bahkan, kedua tokoh ini juga mengusulkan agar segera dibentuk organisasi politik, karena setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi politik yang pernah berkembang di zaman Hindia Belanda dibubarkan. Selain terkait organisasi pergerakan, ada beberapa perbedaan paling mendasar antara masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Perbedaan tersebut diantaranya adalah pada sistem pemerintahan.
yakni pada penjajahan Jepang, bentuk sistem pemerintahan adalah pemerintahan sipil. Sedangkan pada pendudukan Jepang, bentuk sistem pemerintahan adalah militer. Di mana pada penjajahan Jepang dilakukan dalam rangka untuk kolonialisme dan imperialisme, yaitu mencamplok wilayah untuk perpanjangan kekuasaan negara. Sementara pada pendudukan Jepang dilakukan dalam rangka menguasai sumber daya untuk kebutuhan perang tentara Jepang. Penjajahan Belanda berlangsung sejak abad ke-17 yang diawali oleh kongsi dagang VOC dalam rangka untuk mencari rempah-rempah dan aktivitas perdagangan. Sementara pendudukan Jepang berlangsung selama periode Perang Dunia II, yakni dari tahun 1942 sampai 1945, dalam rangka untuk mencari kebutuhan sumber daya untuk perang. Pada pemerintahan Belanda, lahir berbagai organisasi pergerakan nasional yang diprakarsai tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Sementara pada pemerintahan Jepang, terdapat larangan aktivitas politik dan organisasi, sehingga membuat organisasi pergerakan nasional mati suri. Di mana keberadaan organisasi pergerakan nasional digantikan dengan organisasi-organisasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang, yang berfungsi sebagai alat kepentingan mereka. Pembentukan pemerintahan militer di Indonesia. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, terdapat perbedaan pada sistem pemerintahan pada masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang, di mana Jepang menerapkan sistem pemerintah militer ketika menduduki Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintah militer. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintah militer. Pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura, pusatnya berada di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Yang ketiga, pemerintah militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, di mana pusatnya berada di Makassar. Pembagian administrasi wilayah pendudukan Jepang di Indonesia terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer, politik, maupun ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu, masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei, yakni undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16, di mana dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan. Pertama, jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Ketiga, badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Hindia Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang dimulai dari Gunserekan, yakni panglima tentara yang kemudian disebut sebagai Seiko Seikikan atau panglima tertinggi, yang berada sebagai puncak pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua ada Gunseikan, yakni kepala pemerintahan militer, yang merangkap oleh kepala staf, di mana kepala staf pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Osaki. Kantor pusat pemerintah militer ini disebut sebagai Gunseikanbu, di mana lingkungan Gunseikanbu ini terdapat 4 bu, semacam departemen, dan ditambah 1 bu lagi, sehingga menjadi 5 bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. Pertama, Somobu, yakni Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, Departemen Keuangan, Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian. Yang keempat, Kotsubu, yakni Departemen Lalu Lintas, dan yang kelima ada Shihobu, Departemen Kehakiman. Yang ketiga ada Gunseibu, yakni koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, yang meliputi wilayah Jawa Barat,
di mana pusatnya berada di Bandung, Jawa Tengah pusatnya di Semarang, dan Jawa Timur pusatnya di Surabaya, ditambah 2 daerah istimewa atau Kouchi, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, serta dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah, dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu, serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah tertinggi adalah Shu atau Kepresidenan seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi, yakni Jogja dan Kochi Surakarta. Dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau daerah kepresidenan, Si kota praja, Ken kabupaten, Gun kewedanan, Son kecamatan, dan Gu desa atau kelurahan. Di mana seluruh Pulau Jawa dan Madura ini dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu itu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda, meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif, di mana dalam menjalankan pemerintahan, Shuchokan dibantu oleh Chokan Kanbu atau Majelis Permusyawaratan Shu, di mana setiap Chokan Kanbu ini memiliki 3 buah bagian, yakni Neiseibu atau bagian pemerintahan umum, Keisabu atau bagian ekonomi, dan Keisatbushu bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swantara atau otonomi, di mana daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah penguasa Gonseikan. Sebagai contoh adalah kota Batavia. Sebagaimana kota Batavia, Tokubutsu ini di bawah pimpinan Tokubetsu Seigo, atau perintah Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tetangga atau RT. Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang. Fungsi pembentukan pemerintah militer dan sipil. Struktur pemerintah militer maupun sipil dibentuk oleh Jepang tentu memiliki tujuan. Pembentukan pemerintah militer dan sipil oleh Jepang bertujuan untuk memperkuat kontrol pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Kontrol ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Jepang untuk kemenangan Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia II. Misal, dalam bidang ekonomi, pembentukan struktur pemerintahan berperan dalam mendukung penerapan kebijakan dalam bidang ekonomi, seperti sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Di mana sistem autarki sendiri adalah sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah setempat bertanggung jawab mengontrol daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di wilayahnya, sekaligus memenuhi kebutuhan militer Jepang. Perbedaan Belanda dengan Jepang dalam memperlakukan bangsa Indonesia. Karakteristik pendudukan Jepang di Indonesia terlihat juga dari cara Jepang melakukan pendekatan terhadap bangsa Indonesia, di mana jika pada masa penjajahan Belanda, perlakuan terhadap bangsa Indonesia cenderung merendahkan atau bersikap antipati. Sementara Jepang justru berupaya merangkul bangsa Indonesia, meskipun perlakuan tersebut memiliki maksud untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Propaganda Jepang. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Jepang sedang terlibat Perang Asia Timur Raya ketika menduduki Indonesia. Oleh karena itu, segala kebijakan Jepang di Indonesia bertujuan untuk kepentingan pemenangan perang tersebut. Untuk meningkatkan dukungan dan simpati rakyat Indonesia, Jepang kemudian melancarkan segenap aksi-aksi propaganda. Propaganda-propaganda tersebut dikoordinasi oleh lembaga propaganda Jepang yang bernama Senden. Propaganda-propaganda Jepang kemudian dilakukan melalui bidang kebudayaan. Jepang melancarkan berbagai bujuk rayu kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Berbagai propaganda dilancarkan melalui media surat kabar, majalah, poster, sandiwara, film,
siaran radio, hingga pengeras suara yang dipasang di desa-desa. Jepang berusaha menunjukkan dirinya sebagai saudara tua yang membantu membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman Belanda. Selain itu, Jepang juga melancarkan propaganda Gerakan 3A dengan menyebut dirinya sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Gerakan 3A dicetuskan pada 29 April 1942, bertepatan dengan Hari Nasional Jepang yang juga merupakan hari lahir Kaisar Hirohito. Pembentukannya digagas oleh Kepala Sendenbu atau Departemen Propaganda Jepang, yakni Hitoshi Shimizu. Karakteristik pendudukan Jepang di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan masa penjajahan Belanda. Perbedaan itu bisa dilihat dari adanya penerapan sistem pemerintahan yang berbeda maupun pendekatan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan. Berbeda dengan Belanda, Jepang terlihat lebih merangkul bangsa Indonesia meskipun ada kepentingan di belakangnya. Namun pada akhirnya, memang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda maupun pendudukan Jepang tidak jauh berbeda dampaknya, yakni menimbulkan kesengsaraan bagi bangsa Indonesia.